Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mendengar teriakan peringatan Song Ge, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari tertawa terbahak-bahak. Namun dia tidak berhenti, tapi dia malah meningkatkan kecepatannya. Melihat ini, Song Ge segera memejamkan matanya karena ketakutan. Dan untungnya, tabrakan yang dia antisipasi pun tidak terjadi. Tapi sebaliknya, aroma harum tanaman menyerang lubang hidungnya. Song Ge membuka matanya, dan menemukan bahwa mereka sudah memasuki pegunungan 7 matahari. Penghalang pelindung yang membuat semua tamu keluar dari Seven Suns Mountain Range, itu sebenarnya tidak bisa menghentikan mereka. Bagaimana kamu bisa mencapai ini? Tanya Song Ge sambil memandang Chu Feng dengan tak percaya. Dia merasa bahwa tidak mungkin penghalang pertahanan di sekitar Seven Suns Mountain Range bisa menghilang. Karena dia dibesarkan di sekitar Seven Suns Mountain Range, jadi dia tahu segalanya tentang formasi itu dengan sangat baik. Dia tidak dapat memahami, bagaimana Chu Feng berhasil memasuki pegunungan 7 matahari. Namun pada saat itu, sebuah adegan yang mengejutkan Song Ge bahkan lebih banyak terjadi. Tuan Asura, kamu sudah datang, ucap seseorang. Para penjaga Seven Suns Mountain Range tidak hanya mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Chu Feng setelah melihatnya, tetapi mereka bahkan sangat sopan kepadanya, itu seolah-olah dia adalah seseorang yang besar. Apakah Grandmaster Yuan Shu hadir? Tanya Chu Feng. Jika orang lain bertanya, dia pasti tidak akan berada di sini. Namun karena kamulah yang bertanya, dia pasti akan berada di sini, kata penjaga yang datang untuk menyambut Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mereka mulai mengawalnya. Asura, kamu, tepatnya siapa kamu? Song Ge menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kekaguman. Meskipun dia sudah mengagumi kekuatannya yang luar biasa ketika dia pertama kali bertemu dengannya, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki status luar biasa seperti itu. Dia tidak hanya bisa datang dan pergi ke Seven Suns Mountain Range sesuka hati tanpa hambatan oleh pelindung, tapi bahkan penjaga Seven Suns Mountain Range sangat ramah saat melihatnya. Terutama dengan ucapan jika orang lain yang bertanya, dia pasti tidak akan berada di sini. Namun karena kamulah yang bertanya, dia pasti akan berada di sini. Dua kalimat itu hanya menyebabkan kulit kepala Song Ge terasa mati rasa. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari mengapa Asura berani menantang sekte semua surga. Ternyata Asura benar-benar tak terduga, dan dia jauh lebih tangguh daripada yang dibayangkannya. Setelah itu, Chu Feng berhasil bertemu Grandmaster Yuan Shu tanpa kecelakaan. Dia memberitahu Grandmaster Yuan Shu tentang masalahnya saat memasuki makam Kaisar Monster Slayer, dan mendapatkan warisan di sana. Alasan mengapa dia memberitahu Yuan Shu tentang itu adalah, karena dia ingin menggunakan kesempatan untuk menyebutkan bahwa dia telah memasuki wilayah klan berburu Galewin, dan bertanya kepada Yuan Shu apakah ahli misterius yang menyelamatkannya mungkin adalah Tuan Yuan Shu, Grandmaster Tang Chen. Benarkah, selamat saudara Chu Feng? Untuk bisa mendapatkan warisan dari makam Kaisar Pembantai Monster Besar, prestasi masa depanmu pasti tidak terbatas. Kamu benar-benar layak menjadi murid senior Oxnose. Sebagai kakak lelakimu, aku malu akan inferioritasku ini. Grandmaster Yuan Shu tersenyum lebar setelah mengetahui tentang apa yang terjadi. Tapi dia juga benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Tampaknya saudara laki-laki Yuan Shu juga telah mendengar tentang Kaisar Pembunuh Monster Besar. Tanya Chu Feng. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Lagi pula, Kaisar Pembunuh Monster Besar adalah orang paling luar biasa yang muncul setelah era kuno. Tuanku telah berkali-kali mengatakan kepadaku, bahwa Kaisar Pembunuh Monster Besar adalah seseorang yang harus kita pelajari. Namun sayangnya, hal-hal mengenai dirinya terlalu kuno. Jadi aku hanya tahu nama yang terkenal itu, dan tidak tahu detail konkret tentangnya, kata Yuan Shu. Saudara Yuan Shu, dalam hal itu, menurutmu siapa yang menyelamatkanku dari klan berburu Galewin? Mungkinkah itu tuanmu, Grandmaster Tang Chen? Tanya Chu Feng. Itu sulit dikatakan. Meskipun tidak ada banyak ahli di All Heaven Starfield, tapi sebenarnya ada banyak kultivator di seluruh galaksi cahaya suci. Ada banyak senior yang telah menemukan organisme era kuno seperti tuanku, jadi aku tidak bisa memastikannya, kata Yuan Shu.
Terlepas dari siapa itu, senior itu menyelamatkan hidupku, aku benar-benar ingin berterima kasih kepadanya secara pribadi, kata Chu Feng. Baginya untuk menyelamatkanmu adalah tugas dengan sedikit usaha. Dengan demikian, kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan itu. Selain itu, ketiga temanmu itu, apakah mereka benar-benar penting bagimu? Mereka benar-benar bisa membuatmu berani mengambil risiko seperti itu untuk memasuki wilayah ras era kuno? Tanya Yuan Shu. Mereka sangat penting, namun, mereka mungkin sudah mengalami kecelakaan. Chu Feng mulai menyalahkan dirinya sendiri ketika dia mengatakan kata-kata itu. Itu tidak pasti. Mungkin yang kamu lihat bukanlah sisa jiwanya. Tapi sebaliknya, itu mungkin energi memori, kata Yuan Shu. Energi memori, apa itu? Tanya Chu Feng. Aku hanya tahu tentang energi memori dari tuanku. Bagi sebagian orang, jika mereka memiliki ingatan mereka secara paksa, ingatan mereka akan membentuk energi, dan melayang seperti jiwa-jiwa yang tersisa. Energi memori itu seperti jiwa yang mengembara, dan ia mampu memasuki mimpi dan ilusi seseorang. Namun, mereka selalu melayang. Bahkan jika seseorang akan melakukan kontak dengan mereka, itu hanya akan berlangsung untuk sementara waktu. Menurut situasi yang telah kamu jelaskan, apa yang kamu temui tidak menyerupai jiwa yang tersisa. Lagi pula jika itu adalah jiwa yang tersisa, itu tidak akan bubar tepat setelah kamu melakukan kontak dengannya kan, itu tidak masuk akal. Jadi aku merasa jauh lebih mungkin untuk menjadi energi memori. Lagi pula sangat mungkin ketiga temanmu itu tidak mengenalimu karena mereka kehilangan ingatan, dan juga belum tentu mereka disita oleh orang lain, kata Yuan Shu. Oh, jadi ada kemungkinan seperti itu? Tanya Chu Feng. Tentu saja ada. Yuan Shu mengangguk dengan pasti. Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar hebat. Chu Feng sangat berharap bahwa kondisi Yan Ruyu, Ya Fei dan Murong Wan adalah seperti yang dikatakan Yuan Shu. Tubuh mereka tidak disita, tapi ingatan mereka tentang masa lalu telah diambil dari mereka. Lagi pula jika tubuh mereka disita, sangat mungkin bahwa jiwa mereka telah dihancurkan. Namun jika itu hanya ingatan mereka yang telah dilucuti, mungkin saja mereka bisa mendapatkannya kembali. Jangan terlalu khawatir. Energi memori bukanlah kehidupan itu sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, energi memori telah menciptakan bentuk kehidupan baru. Energi memori akan tetap hidup di sekitar tubuh yang sebenarnya, karena ia percaya itu adalah rumahnya. Namun selama tubuh yang sebenarnya tidak dapat memulihkan memori yang hilang, maka energi memori akan merasa sangat sulit untuk memiliki rasa aman dan akan sangat takut. Jika energi ingatan memiliki kesempatan untuk memasuki mimpi atau ilusi seseorang yang mereka kenal, maka mereka akan menangis sambil minta tolong. Jadi jika kamu benar-benar menemukan energi memori dari temanmu dan bukan jiwanya yang tersisa, itu berarti dia memohon bantuanmu hanyalah naluri darinya, dan tidak menyatakan bahwa tubuhnya yang sebenarnya sedang menderita sekarang. Yuan Shu berkata kepada Chu Feng. Jika memang benar begitu, itu akan menjadi yang terbaik, kata Chu Feng. Meskipun dia masih ragu-ragu, tapi Chu Feng bisa melihat jejak harapan. Dengan demikian setelah mendengar kata-kata Yuan Shu, Chu Feng merasa jauh lebih baik dan tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Adapun masalah tentang Song Ge, Yuan Shu setuju untuk membantunya tanpa ragu-ragu. Bagi Yuan Shu, ini sangat kecil. Bahkan dia mengatakan kepada Chu Feng bahwa selama dia masih hidup, dia akan menjamin keselamatan Song Ge di Seven Suns Mountain Range. Chu Feng kemudian memberitahu Song Ge tentang kabar baik itu. Mempelajari hal itu Song Ge merasa sangat gembira, dan dia merasa seperti di dalam mimpi. Gadis bodoh itu bahkan mencubit wajahnya berulang kali untuk mencoba membangunkan dirinya. Chu Feng kemudian membantu Song Ge memindahkan makam orang tuanya ke Gunung Tujuh Matahari. Setelah melihat bahwa makam orang tuanya benar-benar dipindahkan ke Pegunungan Tujuh Matahari dan diberi batu nisan, Song Ge akhirnya percaya bahwa dia benar-benar dapat memasuki Pegunungan Tujuh Matahari. Setelah makam diatur dengan benar, Chu Feng mulai membuat pengaturan untuk Song Ge. Dan yang mengejutkan Chu Feng adalah, Yuan Shu memutuskan untuk pergi ke atas dan keluar untuk membantunya. Tidak hanya dia membiarkan Song Ge berlindung di 7 gunung Sun Reng, tetapi dia bahkan menemukan master untuknya. Adapun Tuan Yuan Shu, dia adalah pemimpin penjaga Seven Suns Mountain Range, Lord White Gaun. Setelah mengetahui bahwa Tuan Gaun Putih akan menjadi Tuan Song Ge, bahkan Chu Feng sangat gembira.
Karena bagaimanapun, Lord White Gaun memiliki kekuatan dan status yang luar biasa. Karena bakat Song Ge terbatas, dan biasanya dia tidak akan pernah bisa menerima minat dari seseorang. Mungkin itu perintah Yuan Shu, atau mungkin karena sifatnya sendiri, tetapi Tuan Putri Gaun Putih tidak hanya tidak memalingkan punggungnya pada Song Ge, tetapi ia bahkan secara pribadi mengatur tempat tinggalnya. Kata-kata dan tindakannya ini mirip dengan ayah yang penuh kasih, dan dia menunjukkan perhatian yang besar ini pada Song Ge. Dengan situasi seperti itu, Song Ge mulai bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi lagi. Dia merasa bahwa ini tidak mungkin nyata, dan pasti mimpi. Melihat Song Ge yang gembira, Chu Feng akhirnya merasa nyaman. Setelah menempatkannya, Chu Feng berencana untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yuan Shu. Namun yang mengejutkannya, ketika dia melanjutkan untuk melihat Yuan Shu, dia melihat seorang kenalan, yaitu Yin Zhuanghong. Yin Zhuanghong telah memasuki pegunungan 7 matahari, namun dia sedang berlutut di tanah. Yin Zhuanghong, apa yang kamu lakukan di sini? Chu Feng melangkah maju dan bertanya padanya. Asura, Yin Zhuanghong terkejut saat melihat Chu Feng. Namun dia tidak repot-repot mengatakan terlalu banyak padanya. Dia hanya melirik padanya, sebelum menundukkan kepalanya lagi. Dia benar-benar mulai bersujud. Grandmaster Yuan Shu, tolong bantuannya. Jika Grandmaster mau menyelamatkan tanah suci gaun merah kita dari krisis kita, tanah suci gaun merah kita pasti akan membayar Grandmaster atas rahmatnya. Kata Yin Zhuanghong dengan nada terisak saat dia mengucapkan kata-kata itu. Yin Zhuanghong adalah orang yang kuat. Untuk dapat membuat tindakannya seperti itu, dan memikirkan apa yang telah dikatakannya, Chu Feng tahu bahwa semacam kecelakaan pasti terjadi di tanah suci gaun merah. Yin Zhuanghong, tepatnya apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Chu Feng melangkah maju untuk bertanya padanya. Namun, Yin Zhuanghong benar-benar mengabaikan Chu Feng. Dia terus bersujud dan memohon pada Grandmaster Yuan Shu untuk membantunya. Apa yang sedang terjadi? Tanya Chu Feng. Karena tak berdaya, Chu Feng memutuskan untuk pergi dan bertanya kepada penjaga Seven Suns Mountain Rank. Setelah bertanya kepada mereka, Chu Feng mengetahui bahwa tanah suci gaun merah memang telah bertemu dengan bencana. Namun, itu bukan sekte semua surga yang telah menyerang tanah suci gaun merah. Apa yang terjadi kepada mereka, itu karena kepala sektor gaun merah tanah suci memiliki hal-hal penting untuk ditangani, dan telah meninggalkan tanah suci gaun merah untuk saat ini. Kemudian, banyak pembantaian terjadi di sekitar tanah suci gaun merah. Banyak desa dan kekuasaan dibantai habis-habisan. Terlebih lagi, semua orang itu mati dengan menyedihkan. Kematian mereka identik dengan kematian penduduk desa musim gugur. Ternyata Chu Feng telah terlalu memikirkan berlebihan. Pembantaian desa musim gugur itu bukan karena sekte All Heaven ingin mengurus Song Ge. Tapi sebaliknya, kekuatan lain yang menyebabkan semua pembantaian itu. Ada tujuan di balik pembantaian mereka. Mereka membantai orang melalui cara khusus, sehingga mereka bisa menggunakan kehidupan manusia untuk memperbaiki semacam kekuatan, atau yang disebut Blood Soul Aura. Apa gunanya yang dimiliki Blood Soul Aura? Itu terkait dengan tanah suci gaun merah. The Red Dress Holy Land mengendalikan tanah mistik era kuno, dan tempat itu disebut kolam refinemen darah era kuno. Jika seseorang memiliki Blood Soul Aura di kolam refinemen darah era kuno, seseorang akan dapat memperkuat kekuatan pertempurannya. Melihat pembantaian skala besar yang terjadi di sekitar mereka, tanah suci gaun merah tahu bahwa seseorang mencoba untuk mengambil kendali kolam refinemen darah era kuno mereka. Karena itulah, mereka menjadi khawatir karena kepala sekte mereka tidak ada. Benar saja, ketika mereka menerima serangan dari kelompok orang itu, mereka tidak dapat menahannya. Pada saat itu, mereka hanya bisa memanfaatkan formasi kolam refinemen darah era kuno untuk menyembunyikan diri. Namun ketika orang-orang itu datang dengan niat jahat, dan masih membantai orang yang tidak bersalah untuk memperbaiki lebih banyak Blood Soul Aura, kekuatan mereka akan terus meningkat. Cepat atau lambat, mereka akan menembus formasi pertahanan. Pada saat itu, semua tetua elit tanah merah berpakaian merah akan terbunuh. Tanpa alternatif lain, tanah suci gaun merah menggunakan metode khusus untuk memungkinkan Yin Zhuanghong melarikan diri keluar, sehingga dia dapat meminta bantuan dari Grandmaster Yuan Shu. Namun Grandmaster Yuan Shu tidak mau bertemu dengannya. Itulah alasan mengapa adegan sebelum Chu Feng terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.